Hingga hari ini Rabu 27 April 2022 uji coba ganjil genap di Tol Cikampek masih situasional diberlakukan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore nanti di gerbang Tol Cikampek kilometer 47 hingga gerbang Tol Kalikangkung kilometer 414. Produser lapangan kami Iqbal Kiyarso mantau langsung rekayasa lalu lintas di Tol Cikampek hingga pagi ini. Kita langsung sapa, selamat pagi Iqbal. Nampaknya kendaraan di samping Anda ini tidak lancar. Apa yang menyebabkan kepadatan terjadi di titik Anda melaporkan saat ini? Apakah benar ada rekayasa kontraflow yang diberlakukan dan uji coba GAG juga akan dibatalkan? Iqbal. Ya, selamat pagi Heranov. Memang tadi pagi sejak kilometer 37 terjadi kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek, dan untuk itu memang sempat terjadi adanya kontraflow dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 untuk mendiskresi kepadatan yang terjadi di kilometer 47 yang tadi terjadi. Dan untuk update-nya memang tadi sempat dikatakan bahwa uji coba ganjil genap hari terakhir akan dibatalkan, namun karena kondisi sekarang di belakang saya ini sudah mulai lancar akibat adanya kontraflow, atas bantuan kontraflow tadi kendaraan sudah mulai lancar, sehingga uji coba ganjil genap hari terakhir nantinya akan tetap diberlakukan, yaitu yang tadinya mulai dari pukul 10 hingga pukul 13, hari ini akan tetap diberlakukan tetapi mulai dari pukul 11 atau 1 jam lagi hingga pukul 13 nanti. Dan seperti biasa memang untuk tanggal hari ini yaitu 27 April nantinya uji coba ganjil genap akan diberlakukan bagi kendaraan yang memiliki plat ganjil untuk meneruskan perjalanan di tol Jakarta Cikampek. Namun bagi mereka memiliki kendaraan plat genap nantinya akan dikeluarkan melalui gerbang tol Karawang Barat. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan kontraflow atau bagaimana kondisi lalu lintas sejak tadi pagi, kami sudah bergabung dengan Dirlantas Polda Jabar yaitu Kombes Ramin Taib. Selamat pagi Pak. Nah, bisa dijelaskan Pak, tadi sempat terjadi kepadatan pagi namun sekarang sudah lancar, itu bagaimana mekanismenya tadi Pak? Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat siang, salam sehat, salam presisi bagi kita semuanya. Perlu kami informasikan bahwa pada hari ini dengan ada kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Jadi pada hari ini mulai dari tadi malam sudah ada peningkatan untuk arus mudik ke arah Jawa Tengah, ke arah Jawa. Untuk itu kami dari pihak kepolisian, khususnya dari lalu lintas, jadi berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengaturan dalam rangka negara hadir dalam pelaksanaan masyarakat mudik Lebaran tahun 2022 ini. Nah, dalam pelaksanaan ini kami akan berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk melancarkan arus lalu lintas. Karena kita lihat dari kapasitas jalan dengan volume kendaraan ini harus seimbang supaya tidak ada terjadinya kemacetan. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah pengaturan. Pengaturan ini bukan dalam rangka menghambat para pemudik, tapi dalam rangka untuk melancarkan kegiatan para pemudik. Dan kami harapkan untuk itu para pemudik untuk bisa menyesuaikan, mengikuti aturan-aturan yang pengaturan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, tadi pagi kita sudah melaksanakan karena ada kepadatan, kita laksanakan kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Dan juga kita melaksanakan kegiatan pengurasan dari tol elevated. Dan baru kita fokuskan ke jalur bawah. Dan syukur alhamdulillah sampai jam saat ini untuk jalur tol ke arah Jawa dalam keadaan lancar. Di depan kita ini kecepatan sudah bisa sampai 70-80 km per jam yang dari tadi tersendat. Dan kita akan upayakan sekarang untuk membuka kontraflow ke arah depan lagi. Karena kepalanya yang agak kepadatan itu di kilometer 57. Jadi kita kontraflow dari kilometer 55 untuk kita bisa salurkan ke arah Jawa. Diharapkan masyarakat yang menggunakan kontraflow itu adalah kendaraan yang menuju ke arah Jawa. Jangan kendaraan yang menuju Bandung, karena nanti akan di kilometer 66 akan kebingungan dia nantinya. Jadi kita juga sudah pasang himbauan bahwa yang menggunakan kontraflow ini kendaraan yang menuju Cirebon atau menuju Jawa. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan ganjil genap. Nanti akan diuji coba lagi untuk hari ketiga supaya masyarakat mulai mengetahui sosialisasi ganjil genap ini akan dilaksanakan nanti pada acara arus mudik puncaknya nanti. Jadi akan dilaksanakan pelaksanaan GAG dari kilometer 47 ini sampai ke Kalikangkung.
Jadi semua gerbang tol akan kita beri tanda-tanda bahwa untuk pelaksanaan hari ini pelaksanaan ganjil genap. Jadi kendaraan yang ganjil silahkan untuk masuk ke jalan tol untuk ke arah Jawa, yang tidak silahkan untuk menggunakan jalur arteri ini. Dan pelaksanaannya nanti untuk besok akan dilaksanakan kegiatan one way dan juga dilaksanakan juga nanti pelaksanaan ganjil genap dan juga nanti pengeluaran kendaraan sumbu 3 yang akan mulai berlaku nanti pada tanggal 28 pukul 00.00. Diharapkan ini kita lakukan dalam rangka menciptakan ya antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan akan berimbang sehingga akhirnya arus lalu lintas bisa berjalan. Jadi kami berharap kepada masyarakat pemudiklah yang menentukan. Masyarakat pemudiklah sebagai subjek. Kita hanya sebagai perantara dan sarana untuk bisa melancarkan arus mudik. Jadi kami berharap masyarakat pemudik yang ada pengaturan ini bukan untuk melarang ataupun penyekatan kepada masyarakat, tapi pengaturan supaya bisa bergantian. Kalau kita mau kesadaran tumbuh dari kita untuk bisa secara sadar bergantian dengan harapan supaya volume kendaraan dan kapasitas jalan akan bisa sesuai. Sehingga masyarakat bisa mudik tepat waktu dan sampai tujuan pun juga tidak akan jadi masalah. Dan juga kami harapkan masyarakat dalam mudik untuk bisa menyiapkan dirinya, sehatkan dirinya, jangan banyak bergadang karena perjalanannya jarak jauh. Dan juga tolong para pemudik juga siapkan kendaraannya. Servis dulu kendaraannya, sebelum berangkat cek dulu bensinnya, fullkan, siapkan juga makanan-makanan supaya nanti di jalan tidak harus berhenti-berhenti. Dan juga cek juga bannya. Bannya ini apa bannya sudah gundul atau tekanan anginnya juga perlu dicek karena ini sangat berbahaya apabila nanti terjadi permasalahan di jalan. Dan juga tolong juga para pemudik untuk cek rute. Rute mana yang akan dituju untuk melalui daerah tujuannya supaya nanti di jalan sudah tidak bingung lagi. Yang keempat, tolong juga para pemudik untuk siap waktu. Dalam arti lihat Google Map. Apabila Google Map yang sesuai rutenya dalam keadaan merah, tolong untuk menyesuaikan. Jangan ikut menambah kepadatan itu gitu loh, supaya tidak terjadi kemacetan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, itu tadi Heranov, memang ganjil genap, uji coba ganjil genap hari terakhir ini nantinya akan tetap diberlakukan. Dan untuk tol elevated MBZ yang tadinya memang sudah ditutup, sekarang akibat sudah lancar situasinya, sekarang sudah mulai dibuka di mana mobil-mobil non-bus atau kendaraan kecil sudah bisa melalui tol elevated MBZ lagi untuk perjalanan yang lebih lancar. Dan untuk informasi update lainnya nanti akan kami sampaikan terkait dengan keamanan maupun dengan mekanisme lainnya yang ada di tol Jakarta Cikampek. Heranov. Baik Iqbal, singkat saja terakhir, bagaimana dengan aturan bagi truk bertonase tinggi? Kalau saya lihat di belakang Anda pemandangannya masih ada truk-truk bertonase tinggi berlalu lalang di tol Cikampek. Kapan akan dilarang untuk masuk ke tol ruas Cikampek? Iqbal. Ya, Heranov, memang salah satu yang menyebabkan juga terjadinya kepadatan memang truk-truk atau kendaraan-kendaraan besar memang masih melintas di tol Jakarta Cikampek ini. Dan akibat adanya kepadatan tadi sudah diberlakukan kontraflow. Dan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk atau kendaraan muatan nantinya akan diberhentikan atau tidak diizinkan untuk masuk ke tol Jakarta Cikampek mulai nanti malam sejak tanggal 28 April pukul 12 malam. Dan untuk itu nantinya akan terus dipantau oleh pihak kepolisian di tol Jakarta Cikampek ini. Heranov. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Iqbal Kiyarso langsung dari tol Cikampek, Jawa Barat.